Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai studi kelayakan bisnis. Kami beranggotakan saya pribadi Restu Gustiana dengan NIM 192111006 dan teman saya Jeffrey Marsanto dengan NIM 192111024. Di sini kami akan menjelaskan beberapa hal mengenai studi kelayakan bisnis. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Wirausaha adalah lowongan bagi siapa saja. Tidak ada syarat khusus seperti tinggi badan dan wajah harus ganteng. Menjadi entrepreneur atau adalah pilihan, bukan masalah bakat atau turunan. Seseorang yang berwawasan entrepreneurship tidak harus jadi entrepreneur atau pengusaha, tetapi dapat menjadi intramentor karyawan perusahaan atau organisasi. Tujuan dari pendirian usaha adalah untuk tambahan sumber pendapatan dan sebagai wadah untuk mengembangkan skill dan pengalaman di dunia bisnis. Sekilas tentang Searah.co adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner dan jasa. Adapun di bidang kuliner berbentuk warmindo dengan konsep food on street. Sedangkan di bidang jasa yaitu berbentuk laundry sepatu. Usaha lainnya yaitu menyediakan rental alat outdoor dan jasa top up yang berlokasi di Jalan Betoro Guru 2, depan gedung PPG UIN Raden Mas Said, Surakarta. Pembahasan yang kedua pada aspek hukum. Apa sih badan hukum yang dipilih? Badan hukum ini masih milik perorangan dan untuk pengembangan ke depan adalah CV, karena CV relatif mudah didirikan dibanding dengan pendirian PT. Lebih fleksibel, mengambil keputusan yang cepat dan dapat mengambil private tanpa terkena pajak. Karena saat ini masih menyandang sebagai usaha perorangan, maka tidak memerlukan perizinan, bisa langsung dijalankan. Pembahasan selanjutnya yaitu pada aspek pasar. Bagaimana sih potensi dan peluang pasar? Dari kekuatan kami sendiri, berdasarkan analisis SWOT, kami memiliki kekuatan tidak terpaku di satu bidang bisnis. Artinya ada bermacam-macam bisnis yang dikembangkan oleh Searah.co. Yang kedua, kelemahan dari bisnis kami yaitu hasil kurang maksimal karena tidak bisa fokus. Yang ketiga, mengenai opportunity atau peluang yang dimiliki oleh bisnis kami, salah satunya yaitu kuliner Indomie banyak diminati dan harganya yang relatif murah. Lalu yang menjadi ancaman dari bisnis kami yaitu banyaknya persaingan yang tidak sehat seperti menjatuhkan rating toko dan lain-lain. Pada pembahasan kedua di aspek pasar mengenai bauran pemasaran produk promotion price place, yaitu yang menjadikan produk dari Lionel Mie atau salah satu bagian dari Searah.co yaitu dimasak dengan kaldu salpi dan dibungkus dengan paperboard. Lalu dari segi segmentasi, targeting dan posisi, yang pertama dari segi segmentasi yaitu kelompok kalangan menengah ke bawah. Dari segi targeting, pelajar mahasiswa. Dari segi posisi yaitu area kampus dan pusat keramaian. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai aspek keuangan. Total keseluruhan dana untuk membuka usaha ini adalah kurang lebih sebanyak 15 juta rupiah. Adapun sumber dana berasal dari pinjaman ke bank dan sebagian menggunakan uang pribadi. Untuk harga jual warmindo mulai dari 6.000 sampai 13.000, sedangkan tarif cuci sepatu mulai dari 10.000 sampai 20.000 sesuai dengan paket yang dipilih, dan diperkirakan balik modal kurang lebih sekitar 5 sampai 6 bulan setelah usaha ini dijalankan. Kalau kita perinci pengeluaran yang kami
keluarkan untuk modal yang pertama yaitu sewa kios 9 juta per bulan, modal Francis Warmindo atau Lionel Me 3 juta, perlengkapan laundry sepatu 500.000, pembelian perlengkapan dapur dan bahan pokok 1.500.000, modal awal dan promosi 1 juta. Baik, selanjutnya di sini saya Jeffrey Marsanto, NIM 192111024, ingin melanjutkan materi tentang aspek teknis. Untuk lokasi sendiri bertepatan di dekat kampus dan aksesnya mudah, sehingga mudah dicari atau ditemukan. Yang pertama, untuk menemukan lokasi ini yang itu bisa dicari melalui Google Map dengan mengetik searah.co, dan yang kedua menghubungi admin di nomor 081 818182 agar disetlog. Selanjutnya aspek manajemen. Untuk sementara Warmindo ini masih menggunakan kios dan belum turun ke jalan karena ada beberapa pertimbangan dan ada beberapa kendala. Dan dalam segi manajemennya itu yang pertama, untuk dari segi keuangan dan manajemen produk, barang, stok dan lain-lain masih dikelola sendiri dan belum mempunyai karyawan. Yang kedua, pengelolaan tertata dengan rapi karena hasil pendapatan di berbagai bidang dipisah. Jadi pada brand Searah ini untuk hasil dari Warmindo, hasil dari laundry sepatu dan hasil dari rental order itu disendirikan, masing-masing mempunyai pembukuan sendiri. Selanjutnya aspek ekonomi, sosial dan budaya. Yang pertama, aspek ekonomi. Meskipun demikian, setiap usaha pasti menimbulkan dampak bagi sekitarnya. Untuk pengelolaan tertata karena hasil dari pendapatan nantinya akan dikeluarkan sesuai dengan yang dibutuhkan, itu dari segi ekonomi. Sedangkan aspek sosial budaya bagi masyarakat, yaitu membuat kecanduan dan menyebabkan sakit, karena Indomie tidak baik jika dikonsumsi secara terus menerus. Bagi pemerintah sendiri yaitu menambah beban sampah dan pencemaran lingkungan, karena kan di Indonesia sendiri kurangnya kesadaran masyarakat sehingga banyak masyarakat yang membuang sampah di sembarangan tempat. Selanjutnya materi tentang aspek resiko. Meskipun demikian, setiap usaha pasti menimbulkan resiko, akan tetapi setiap resiko pasti dapat diantisipasi. Begitu halnya dengan usaha yang saya jalani ini. Setiap usaha pasti ada resiko. Untuk mengantisipasinya dari sektor liar, yaitu yang pertama adalah persaingan bisnis yang sama dan antisipasinya dengan cara mengembangkan inovasi dan variasi baru. Untuk sektor psikologis, yaitu menyebabkan stres, pusing, bosan, capek, dan dengan antisipasinya dengan cara healing setiap akhir pekan. Oke. Selanjutnya untuk analisis masalah. Setiap kegiatan pasti menimbulkan sampah dan limbah. Untuk itu kita perlu menanggulanginya dengan cara kita sendiri, seperti membakar atau recycle atau yang lainnya. Adapun usaha yang dilakukan untuk menanggulangi sampah yaitu bekerja sama dengan DPU agar sampah bisa langsung dibuang ke TPA tanpa harus mencemari lingkungan terlebih dahulu. Sehingga mengutip dari perkataan Yusuf Hamka bahwa setiap usaha itu membutuhkan modal, yaitu duit. Duit di sini yaitu yang pertama adalah D, doa. Bahkan doa tanpa usaha itu sama dengan bullshit. Yang kedua adalah usaha. Usaha tanpa doa adalah sombong. Yang ketiga I, istiqomah. Yang keempat tawakal. Jadi setelah kita memulai bisnis, dalam memulai bisnis kita harus menggunakan tawakal, berserah diri pada Allah, biar Tuhan yang menentukan. Usaha yang dijalankan dengan brand searah.co ini yang bergerak di berbagai bidang sudah sesuai dengan pedoman mata kuliah kewirausahaan Islami, yaitu menggunakan analisis STP dan SWOT. Oleh karena itu, jika usaha ini kurang berkembang, perlu diadakan evaluasi secara rutin. Closing statement dari saya, setelah saya terjun di dunia bisnis, pengalaman dari saya pribadi, ada beberapa poin yang harus dilakukan atau
Anda lakukan sebelum terjun di dunia bisnis. Yang pertama adalah inovasi. Inovasi di sini adalah Anda harus menentukan, memikirkan bisnis apa yang akan Anda jalani. Yang kedua adalah aksi. Setelah inovasi, maka yang perlu Anda lakukan adalah turunnya aksi. Yang ketiga, setelah aksi yang Anda lakukan dan usaha Anda berjalan, makanya perlu adanya evaluasi. Setelah evaluasi, maka Anda baru bisa menikmati. Mengutip dari perkataan Bob Sadino, usaha yang baik adalah usaha yang dijalankan, bukan hanya dipikirkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.